Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan persidangan dalam perkara pidana yang akan dibawakan oleh pemateri 8, saya sendiri Putri Wahyuni NIM 330 2019 0109 dan rekan saya Nurul Azizah NIM 330 2019 0111. Untuk tahap pertama, yaitu permulaan sidang, pembukaan persidangan awal dalam persidangan perkara pidana. Sama halnya dengan pemeriksaan perkara perdata, yaitu dimulai dengan pemeriksaan dokumen yang meliputi data diri terdakwa termasuk pemeriksaan surat kuasa khusus apabila terdakwa didampingi oleh advokat atau kuasa hukum. Namun syarat terpenting agar dapat dibuka dan dilanjutkannya yaitu dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan dan seluruh tahapan pemeriksaan. Apabila terdakwa tidak ada, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Demikian juga apabila terdakwa tidak dalam keadaan sehat. Karena itu, sebelum memulai persidangan, majelis hakim akan menanyakan terlebih dahulu apakah kondisi terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak. Untuk tahap kedua yaitu pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan merupakan uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu juga harus menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana atau delik yang dilanggar. Adapun surat dakwaan dapat dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan material. Syarat formil, hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum atau jaksa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, dan tempat tinggal. Untuk syarat material, dua unsur yang tidak boleh dilalaikan yaitu satu, uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan atau tempus delicti dan locus delicti. Tahap ketiga, eksepsi atau keberatan. Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan. Eksepsi diatur dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut jenis, eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Adapun istilah yang digunakan adalah keberatan atau pengajuan eksepsi atas dakwaan didasarkan karena tidak dipenuhinya syarat formil maupun material dari surat dakwaan sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Sebelum menjatuhkan putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa adalah atau kuasa hukumnya, menuntut juga diberikan kesempatan untuk menanggapi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukum. Tahap keempat, pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu agenda terpenting dalam pemeriksaan perkara baik perdata maupun pidana. Dalam hukum acara pidana sendiri, alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penuntut umum maupun terdakwa diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk membuktikan dakwaan atau membantah dakwaan dengan mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu saksi-saksi yang memberatkan maupun yang meringankan atau mengajukan seorang ahli dan mengajukan surat-surat baik saksi maupun ahli dalam memberikan keterangan akan terlebih dahulu dilakukan sumpah atau janji menurut agamanya. Salah satu bukti terdakwa juga akan memberikan keterangan tentang peristiwa hukum yang didakwakan kepadanya, namun berbeda dengan saksi dan ahli terdapat dalam memberikan keterangan tidak dilakukan sumpah. Selanjutnya tahap kelima, yaitu pembacaan tuntutan atau requisitoire. Pembacaan tuntutan atau requisitoire setelah selesai dilakukan, maka selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan atau rekreasi air pada pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana secara singkat. Putusan pidana adalah permulaan jaksa atau penuntut umum kepada pengadilan atas hasil persidangan apabila penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka penuntut umum dalam tuntutan yang meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di mana akan disebutkan
berapa lama pidananya, namanya tidak bisa diajukan dengan hukuman maksimal. Peraturan perundang-undangan atau yang lebih rendah selain itu, dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana penuntut umum juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan. Selanjutnya, ini tahap ke-6, yaitu pembelaan. Pembelaan pada dasarnya adalah upaya terdakwa atau kuasa hukumnya untuk menguraikan bahwa tuntutan penuntut umum tidak terbukti atau terbukti namun dengan alasan-alasan pemaaf, di mana terdakwa dan atau kuasa hukumnya meminta kepada hakim untuk membebaskan atau memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Pembelaan dalam sistem hukum di Indonesia merupakan proses of law yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dengan tegas diatur dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga pembelaan bukanlah sekedar pelengkap belaka dalam proses persidangan pidana, melainkan merupakan bagian yang terpenting dalam upaya mencari kebenaran material. Sama halnya dengan tuntutan pembelaan atau belum juga memuat alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan. Nah, tahap ke-7 yaitu replik dan duplik. Replik dan duplik pada dasarnya tidak secara jelas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa replik adalah jawaban penuntut atau jaksa atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya. Replik pada dasarnya merupakan tanggapan penuntut umum terhadap atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Sedangkan duplik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan adalah jawaban kedua dari terdakwa atau pembela sebagai jawaban atas replik. Nah, terakhir tahap ke-8 yaitu putusan. Setelah seluruh proses pemeriksaan pembuktian dan jawab selesai, maka selanjutnya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menjatuhkan putusan.